Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi musik dangdut. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yunita Astri Ayomi, nomor absen 30, dan teman saya Widya Eka Listiani, nomor absen 29, dan Zaudan Fadil Muhammad, nomor absen 31, dari kelas 12 MIPA 2. Nah, apa sih musik dangdut itu? Jadi, pengertian musik dangdut adalah salah satu genre musik Indonesia yang mengandung unsur-unsur musik Melayu, musik Arab, dan musik Hindustan atau India klasik. Sejarah musik dangdut, penyebutan nama dangdut merupakan onomatope dari suara permainan tabla dalam dunia dangdut disebut gendang saja yang khas dan didominasi oleh penyidang dangdut. Nama ini sebetulnya adalah sebutan sinis dalam sebuah artikel majalah awal 1970-an bagi bentuk musik Melayu yang sangat populer di kalangan masyarakat kelas pekerja saat itu. Nah, perkembangan musik dangdut. Dangdut sangat elastis dalam menghadapi dan mempengaruhi bentuk musik yang lain seperti musik pop, rock, dan disco yang didangdutkan. Lagu-lagu barat populer dari tahun 70-an banyak yang didangdutkan. Saat ini, dangdut koplo adalah dangdut yang paling digemari. Akhir-akhir ini, penyanyi dangdut juga sering menciptakan goyangan-goyangan khas mereka sendiri. Ciri-ciri dari musik dangdut, ciri-ciri yang menonjol dari musik dangdut adalah pada suara alat musik tabla dan gendang. Unsur tabuhan gendang yang merupakan bagian unsur dari musik India digabung dengan unsur cengkok penyanyi dan harmonisasi dengan irama musiknya merupakan suatu ciri khas dari irama Melayu. Karakteristik musik dangdut, alat musiknya akustik, standarisasi Melayu seperti akordion, suling, gendang, dan mandolin. Dan dalam perkembangan di era ini adalah organ mekanik seperti biola. Lagunya mudah dicerna, irama terbagi dalam 3 bagian yaitu senandung atau sangat lambat, lagu 2 atau agak cepat, dan makinang atau lebih cepat. Selanjutnya, liriknya masih lekat pada pantun, irama musiknya sangat melankolik, miskin improvisasi, sangat mengandalkan ketukan tabla dan sinkop, bangunan sebagian besar lagu dangdut sangat konservatif. Selanjutnya, alat musik yang digunakan. Yang pertama, kendang atau gendang, yaitu alat musik utama dalam sajian musik dangdut. Setiap orkes Melayu memiliki yang menjadi pembeda antar orkes Melayu. Yang kedua, seruling, yaitu suara merdu yang khas dan kekhasan ini identik dengan musik dangdut. Yang ketiga, organ, sebagai pengiring lagu dangdut bernuansa melo dan sendu. Yang keempat, tamborin, dimainkan dengan cara digoyang maupun ditabuh dengan tangan. Suara gemerincing dari pinggiran piring besi menjadi ciri khasnya sebagai pengiring lagu dangdut bernuansa melo dan sendu. Yang kelima, gitar dan bass. Gitar digunakan sebagai alat musik pengiring dalam sajian musik dangdut. Gitar juga seringkali dimainkan untuk mengisi melodi dalam lagu. Sedangkan bass memiliki 4 dawai dan berbentuk tubuh seperti gitar. Bass digunakan sebagai pengiring dan pelengkap dan juga sebagai pengatur tempo dan irama. Yang ke-6, saksofon. Saksofon dalam musik dangdut biasanya muncul saat lagu dangdut diadopsi atau digabungkan genre dari musik lain. Penggunaan saksofon memberikan nuansa dan warna berbeda dalam sebuah lagu dangdut. Yang ke-7 maksudnya piano. Piano dimainkan sebagai intro dalam sebuah lagu dangdut. Lagu-lagu dangdut klasik biasanya menggunakan piano sebagai pengiring dan menjadi bagian dari lagu tersebut. Ini adalah tokoh dangdut dari Indonesia.
Ada Rhoma Irama, Mansyur S, dan Didi Kempot. Musisi seni dangdut yang pertama adalah Rhoma Irama. Rhoma Irama merupakan musisi Indonesia dengan berbagai karya lagu legendaris yang kemudian dikenal sebagai Raja Dangdut. Ia memulai karirnya pada tahun 1970. Ia menjadi penyanyi dan musisi legendaris terkenal. Ia membuat band bernama Soneta yang berdiri sejak 13 Oktober 1973 hingga saat ini. Untuk lagu-lagu yang telah diciptakan oleh Rhoma Irama dari tahun ke tahun, yang pertama dari tahun 70-an ada yang berjudul Begadang dan Darah Muda. Selanjutnya tahun 80-an berjudul Judi dan Adu Domba, dan tahun 90-an berjudul Bujangan dan Mira Santika. Nah, ini ada kutipan judul lagu dari Rhoma Irama sebagai contoh dari seni musik dangdut. Untuk volumenya, Selanjutnya ada Mansyur S. Mansyur Subbawanur atau lebih dikenal dengan nama Mansyur S. merupakan seorang musisi dengan karya lagunya yang legendaris. Ia adalah penyanyi dangdut Indonesia yang mengawali karir pertama tahun 1969. Mansyur S. merilis album perdananya yakni Pesan Perpisahan pada tahun 1969 yang kemudian membuat namanya mencuat di dunia musik dangdut. Suaranya yang merdu membuat lagu-lagunya hingga kini masih didengarkan oleh banyak orang. Contoh lagunya, Pesan Perpisahan tahun 1969, Jangan Menangis Sayang tahun 1987, Cinta Sampai di Sini tahun 1990, Kana tahun 2005, dan Rembulan Bersinar Lagi tahun 2012. Berikut adalah contoh kutipan lagu yang berjudul Rembulan Bersinar Lagi. Volumenya dikecil lagi. Selanjutnya adalah Didi Kempot. Didi Kempot adalah seorang penyanyi, pencipta lagu campur sari dan dangdut dari Surakarta. Lagu-lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan kehilangan. Ia memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya. Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda yang tergabung dalam komunitas Sobat Ambyar dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart. Beberapa lagu dari yaitu ada Eling Kowe tahun 1997, Banyu Langit tahun 2016, Pamer Bojo tahun 2016, Ambyar tahun 2019, dan Sewu Kutha tahun 2001. Ini adalah contoh kutipan dari lagu Banyu Langit. Mungkin ini karena ada gangguan dari audio, nanti contohnya bisa ditampilkan di belakang aja ya.
Selanjutnya, slide selanjutnya. Tokoh dangdut yang selanjutnya adalah Denny Caknan dan Nela Karisma. Denny Caknan. Sebelum dikenal dengan lagu Jawa Koplo, Denny Caknan memulai karirnya sebagai penyanyi pop, tetapi tidak mendapatkan popularitas. Ia kemudian menjajah lagu Jawa Koplo, dan masyarakat begitu antusias terhadap lagu yang dinyanyikannya. Denny Caknan mengaku gaya musik yang dipilihnya terinspirasi oleh Didi Kempot. Hal itu terlihat dari nuansa pop dan pengaruh kendang dalam instrumen lagunya. Selanjutnya adalah contoh lagu-lagu yang telah yaitu adalah Kartoyono Medhot Janji tahun 2019, Sugeng Dalu tahun 2019, Losdol tahun 2020, Titipane Gusti tahun 2020, Satru featuring Happy Asmara tahun 2021. Next slide. Selanjutnya Nela Karisma. ya. Nela Karisma adalah penyanyi dangdut yang terkenal dengan hit singlenya yakni Konco Mesra. Saat menginjak dewasa, Nela bergabung dengan Orkes Melayu Lakisa, pimpinan Cak Rul, dan melebarkan sayapnya bernyanyi dengan lebih profesional lagi. Pada tahun 2017, Nela resmi bergabung dengan Naga Suara dengan dirilisnya lagu pertama eksklusif yakni Konco Mesra 2017 karya R. Husin Albana. Contoh lagu Nela Karisma, yang pertama Mundur Alon-Alon tahun 2019, Ditinggal Rapi tahun 2017, dan Konco Mesra tahun 2017. Nah, yang karena tadi ada gangguan audio, mungkin bisa saya share screen untuk yang contoh-contoh lagunya. Apakah sudah tampil? Sudah. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada petunjuk. Nah, itu tadi adalah contoh lagu dari Rhoma Irama yang berjudul Begadang. Apakah audionya aman? Aman. Aman. Selanjutnya adalah contoh lagu dari Mansyur S. Boleh saja, begadang jangan begadang. Judulnya adalah Rembulan Bersinar Lagi. Rembulan bersinar lagi, mendukung tiada. Hati yang seakan mati, kini gairah kembali. Rembulan. Nah, selanjutnya adalah contoh lagu yang diciptakan oleh Didi Kempot. Penyulange sing ana dhuwur kayangan, watu gede kalingan mendunge udan, telesono watine wong sing kasmaran. Selanjutnya, lagu yang dipopulerkan oleh Denny Caknan yang berjudul Kartonyono Medhot Janji. Untuk
untuk contoh lagu dangdut yang terakhir, yaitu yang dipopulerkan oleh Nela Karisma, yang judulnya Ditinggal Rapi. Hatiku rasane lara, nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis ketiaku, remo aja rasaku, kowe tega ninggal aku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.